Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1081 yang lalu, cerita dalam chapter 1082 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Beehive. Kuzan yang sebelumnya dibuat masuk ke dalam tanah oleh teknik Blue Hole Garp akan bangkit kembali. Teknik Blue Hole memang kuat, tapi perlu diingat bahwa Kuzan adalah mantan admiral. Dia pernah bertarung selama 10 hari melawan Akainu. Itu berarti Kuzan memiliki daya tahan tubuh yang sangat tangguh sehingga tidak mudah untuk membuat dia pingsan. Kuzan akan naik kembali dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan melawan Garp. Dibanding dengan chapter sebelumnya, pertarungan Kuzan melawan Garp dalam chapter terbaru nanti akan berjalan dengan lebih seru. Sebab keduanya akan menggunakan lebih banyak teknik, baik dalam menyerang maupun bertahan. Garp akan melancarkan beberapa variasi teknik pukulan. Ada yang memiliki dampak besar dan ada pula yang dampaknya hanya terfokus pada satu target. Sementara itu, Kuzan juga akan menggunakan lebih banyak teknik. Mengingat di chapter yang lalu, dia baru menggunakan teknik Ice Ball. Walau perlawanan Kuzan kali ini lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap Garp lebih unggul. Tak jauh dari sana, Sanjuan Wolf ternyata telah bangun dan langsung beraksi. Dia mendekati kapal milik Garp dan melancarkan serangan memakai tangan besarnya. Sanjuan Wolf berniat menghancurkan kapal tersebut sekaligus menghabisi orang-orang di dalamnya. Namun, Prince Grass yang melihat hal itu segera beraksi. Dia menciptakan tanah liat dalam jumlah yang sangat besar. Lalu tanah liat itu digerakkan seperti ombak untuk menepis tangan Sanjuan Wolf. Prince Grass juga menciptakan golem dengan ukuran yang sangat besar. Walau golem itu lebih kecil dari Sanjuan Wolf, tapi golem tersebut tetap akan Prince Grass gunakan untuk menghadapi Sanjuan Wolf. Sementara Prince Grass berusaha melawan Sanjuan Wolf, Kujaku membuka borgol rantai yang membelenggu kaki kanan Koby. Kujaku membuka borgol rantai tersebut menggunakan kekuatan cambuk miliknya. Seperti yang kita tahu, Kujaku mengonsumsi buah iblis Muchi Muchi no Mi. Buah iblis tersebut membuat Kujaku mendapatkan kemampuan untuk menjinakkan apa saja yang dia cambuk. Contohnya, ada dalam chapter yang lalu. Ketika Kujaku mencambuk gedung-gedung, dia bisa memerintahkan gedung-gedung tersebut untuk bergerak. Dalam chapter terbaru nanti, dia akan mencambuk borgol rantai di kaki Koby, lalu borgol rantai tersebut akan dia perintahkan untuk lepas. Dengan begitu, Koby bisa bergerak dan bertarung dengan leluasa. Di sana juga ada Helmeppo dan Tashigi yang sedang dalam keadaan siap tempur. Jadi, Kujaku, Koby, Helmeppo, dan Tashigi akan membantu Prince Grass dalam menghadapi Sanjuan Wolf. Selain itu, mereka juga akan berusaha untuk tetap melindungi Hibari yang telah beku. Melihat keadaan telah semakin menjadi kacau dan panas, Vasco Shoot pun melibatkan diri dalam pertempuran. Awalnya, dia ingin menyerang para Sword, tapi Bogart muncul dari kapal dan langsung menghadapinya. Bogart merupakan seorang marinir pendekar pedang yang beberapa kali terlihat bersama Garp. Bogart memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan, sehingga dia percaya diri untuk bertarung melawan Vasco Shoot. Dalam pertarungan tersebut, Vasco Shoot juga memperlihatkan beberapa kemampuan miliknya sebagai pengguna buah iblis Gabu-Gabu no Mi. Buah iblis tersebut memberikan Vasco Shoot kemampuan yang berkaitan dengan minuman keras. Dua di antaranya akan dia perlihatkan dalam pertarungan melawan Bogart. Kemampuan pertama, Vasco Shoot bisa membuat banyak orang di sekitarnya menjadi mabuk. Dia pun bisa memilih efek kemabukan apa yang akan dialami oleh orang-orang tersebut. Saat Vasco Shoot memabukkan para bajak laut, dia membuat mereka bergerak dengan brutal dan tidak kenal takut. Dengan efek tersebut, para bajak laut pun melancarkan serangan yang brutal kepada para marinir yang ada di sana. Sedangkan ketika Vasco Shoot membuat para marinir menjadi mabuk, dia memberikan efek kemabukan berlebihan kepada mereka. Efek tersebut membuat para marinir itu menjadi sangat pusing, sulit untuk berjalan dengan benar, bahkan beberapa muntah dan roboh. Vasco Shoot juga berniat membuat Bogart mabuk seperti itu, tapi Bogart bisa mengatasi efek dari kemampuan Vasco Shoot dengan haki yang cukup kuat. Tindakan dari Bogart mirip seperti yang dilakukan oleh Lau saat dirinya diubah menjadi wanita oleh Dokyu. Dengan mengeluarkan haki yang kuat dari tubuh, maka efek buah iblis bisa diatasi. Kemampuan kedua, Vasco Shoot bisa membuat dirinya sendiri menjadi semakin mabuk.
Semakin bertambahnya tingkat kemabukan pada dirinya sendiri, maka Vasco Shoot akan bisa bertarung dengan lebih brutal dan lebih tidak terprediksi. Sementara Kuzan, Sanjuan Wolf, dan Vasco Shoot bertarung melawan musuh, Avalo Pizarro dan Shiryu masih diam di tempat sambil mengawasi keadaan. Mungkin banyak yang berharap Bogard akan bertarung melawan Shiryu karena mereka sama-sama pendekar pedang. Hal itu akan terjadi nanti setelah Bogard berhasil mengalahkan Vasco Shoot. Jadi, ketika Bogard menang melawan Vasco Shoot, tiba-tiba Shiryu datang dan langsung menebas Bogard. Bogard akan mampu menahan serangan tersebut. Kemudian, pertarungan antara kedua pendekar pedang ini pun dimulai. Di dalam kapal milik Garp, seorang marinir mengambil Denden Mushi dan melaporkan keadaan ke markas pusat. Dia bilang bahwa di Pulau Bihif ada Kuzan yang bertarung melawan Garp, dan beberapa komandan Titan bajak laut Kurohige juga melancarkan serangan. Akainu akan segera mendengar laporan tersebut dan dia terlihat kesal. Meski begitu, tapi belum diketahui apa tindakan dari Akainu. Dia bisa saja mengirim bantuan, walau sekarang Angkatan Laut sedang sibuk. Atau dia pun bisa saja tidak berbuat apa-apa, mengingat pergerakan dari Garp bukan misi resmi. Lagi pula, Kobe yang ingin ditolong oleh Garp adalah anggota SWORD. Pihak Angkatan Laut umumnya tidak akan mengambil tindakan untuk menolong SWORD, mengingat SWORD adalah unit yang bergerak dengan bebas di luar rantai komando. Di sisi lain, Shiryu dari Pulau Bihif pun melaporkan keadaan kepada Kurohige. Kurohige mendengar kabar bahwa Pulau Bihif diserang oleh Garp, segera bergegas untuk kembali. Mungkin dia juga akan meminta Van Augur memakai kekuatan teleportasi agar mereka bisa pulang dengan cepat. Kemudian diperlihatkan juga bagian lain di Pulau Elba. Tempat tersebut merupakan kediaman dari Jaguar Diesel, pria dengan bekas luka bakar. Di sana ada begitu banyak literatur-literatur yang dibawa dari Ohara. Di dalam suatu ruangan juga terdapat Roar Poneglyph terakhir. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana, terungkap bahwa kapal bajak laut Kurohige yang kita lihat beberapa chapter lalu mendekati pulau tersebut adalah kapal yang dinaiki oleh Laffy dan Katarina Devon. Tak heran mereka berdua tidak terlihat belakangan ini, sebab keduanya sedang dalam misi ke Pulau Egghead. Misi mereka adalah untuk menjemput Karibo. Selama ini, Karibo ternyata adalah salah satu bajak laut yang bernaung di bawah nama Kurohige. Ada alasan khusus mengapa dua komandan Titan harus repot-repot menjemputnya. Beberapa saat yang lalu, Karibo menemukan Denden Mushi di Pulau Egghead. Dia pun menghubungi pihak bajak laut Kurohige dan meminta mereka untuk menjemputnya. Karibo berjanji apabila mereka datang menjemput, maka dia akan memberikan dua informasi yang sangat berharga, yaitu soal senjata kuno Pluton dan Poseidon. Nah itu tadi prediksi chapter 1082 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.